Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to the English Learning with me, Mr. Gauss. Bertemu kembali dengan Mr. Gauss dalam pembelajaran bahasa Inggris. Now we are going to talk about descriptive text. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari tentang descriptive text. Okay, to start our lesson today, let's pray together by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first we are going to talk about the definition of descriptive text. Sekarang kita akan coba mendefinisikan apa itu descriptive text ya. What is descriptive text? Apa sih descriptive text itu? Okay, descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing. Nah, jadi descriptive text ini merupakan sebuah teks yang mendeskripsikan orang secara khusus ya, particular, animal, hewan secara khusus, place, tempat secara khusus, or thing, atau benda secara khusus. Jadi, untuk descriptive text ini berbeda dengan report text. Nah, kalau report text ya sebetulnya sama-sama mendeskripsikan ya. Tetapi kalau report text itu mendeskripsikan secara umum. Misalkan mendeskripsikan hewan, misalkan cats gitu ya, mendeskripsikan seekor kucing, maka dideskripsikan kucing secara umum. Misalkan kucing itu bahasa latinnya apa gitu ya, nama latinnya seperti apa, terus kebiasaan secara umumnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, kalau di descriptive text ini mendeskripsikan secara khusus atau hewan-hewan khusus. Misalkan kalau cats, kucing, itu mendeskripsikan kucing siapa. Misalkan my cute cat gitu ya, kucing lucuku. Jadi mendeskripsikan kucingku saja, bukan kucing-kucing yang lain. Nah, itu descriptive text. Jadi particular, jadi secara khusus. Nah, for example, di sini ya sudah ada contohnya Mr. Jokowi. Nah, ini particular person ya, orang khusus. Maksudnya bukan orang secara umum, misalkan human gitu ya, human being. Tetapi khusus. Siapa yang akan dideskripsikan? Contohnya di sini Mr. Jokowi. Kemudian animalnya secara khusus di sini my cute rabbit. Ya, kelinci lucuku. Jadi bukan kelinci yang lain. Bukan kelinci secara umum. Kemudian untuk place-nya di sini contohnya Istiqlal Mosque. Masjid Istiqlal. Jadi mendeskripsikan hanya Masjid Istiqlal. Disebutkan misalkan luasnya seperti apa, warnanya seperti apa gitu ya. Jadi ciri-ciri yang memang nempel pada Masjid Istiqlal tersebut seperti apa, bukan masjid-masjid secara umum. Kemudian thing, benda, di sini contohnya my new bike, sepeda baruku. Jadi bukan sepeda-sepeda yang lain, tapi khusus sepeda baruku. Nah, itu descriptive text ya. Jadi mendeskripsikan hal-hal yang khusus. Okay, next. The descriptive text has 4 types. Jadi descriptive text ini mempunyai 4 tipe ya, atau 4 jenis. The first is about person. Yang pertama tentang orang ya. Kemudian animal, jadi lovely animal ya, hewan. Kemudian place, tempat. Kemudian thing, benda atau sesuatu. Itulah jenis dari descriptive text. Jadi bisa berisi tentang person, animal, place atau thing atau benda. Oke. Nah, for example di sini kita coba ada contoh ya. Untuk person, untuk orang, di sini misalkan judulnya my best friend, teman baikku. Jadi orangnya itu hanya teman baikku ini yang akan dideskripsikan, bukan orang secara umum, ya. For example, contohnya di sini, hello, I want to tell you about my best friend, Sinta. Sinta is smart, I admire her. Halo, saya ingin menceritakan padamu tentang teman baikku, Sinta.
Sinta itu cerdas ya. Aku mengaguminya. She is tall and thin. Dia tinggi dan kurus. Nah, ini mendeskripsikan appearance-nya ya, penampilannya yang terlihat begitu ya. She has straight hair. Dia mempunyai rambut yang lurus. She often wears glasses. Dia sering memakai kacamata. Nah, itu deskripsi dari my best friend yang namanya Sinta, bukan orang lain secara umum. Oke, the second example, nah about animal. Di sini ada lovely animal ya. Binatangnya ini cantik ya. Judulnya My Cute Rabbit. Kelinci lucuku. Nah, di sini kita akan mendeskripsikan kelinciku, hanya kelinciku saja, bukan kelinci secara umum ya. Kalau secara umum, rabbits misalkan, itu kita mendeskripsikan kelinci secara umum. Kelinci itu misalkan apa, sebagai hewan apa, terus nama latinnya apa, itu berbentuk report text. Tapi kalau descriptive text ini spesifik, khusus ya, partikular. Jadi hanya rabbitku ini saja, atau rabbit yang miliknya siapa begitu ya. Nah, di sini contohnya my cute rabbit. I have a pet, it is a rabbit. I call it Bita. It is small, active and cute. Aku mempunyai seekor hewan kesayangan, yaitu kelinci. Aku menyebutnya atau memanggilnya Bita. Ya, kelincinya kecil, aktif dan lucu, dan lain sebagainya. Ya, ini deskripsi dari kelinciku ini, itu ya. Jadi bukan kelinci secara umum. Oke, next. Nah, about place, tentang tempat nih ya. For example, kawah putih. Jadi kita hanya mendeskripsikan kawah putih ini saja. Di sini, for example, kawah putih or white crater is crater lake and tourist spot in volcanic crater about 50 km south of Bandung in West Java, Indonesia. Nah, nanti dideskripsikan ya, kawah putih itu seperti apa. Ya, di sini di paragraf berikutnya dijelaskan lebih lanjut. Nah, itu about specific place ya, tempat khusus yang bernama kawah putih. Nah, about favorite thing. Nah, tentang benda favorit. Nah, di sini contohnya my new bike. Ya. For example, hello, my name is Adit. I want to tell you about my new bike. Namaku Adit. Aku ingin menceritakan padamu tentang sepeda baruku. My parents bought it for me as present because I got the first rank in this semester. Nah, itu sebutkan it is a brand new Polygon ya, merek baru Polygon. Terus warnanya hitam, it is mountain bike. Terus ini disebutkan juga strong and light ya, kuat dan ringan. Nah, itu mendeskripsikan sepedaku yang baru. Jadi khusus mendeskripsikan sepedaku. Jadi nanti deskripsikan apa adanya tentang sepedaku ini, bukan sepeda dalam artian luas. Okay, now we are going to talk about purpose. Kita sekarang akan pelajari tentang purpose atau tujuan ya. Nah, kalau misalkan dalam soal, dalam pertanyaan, ya ada pertanyaan yang berbunyi why is the text written, what is the purpose, what is the social function, what is the writer's intention. Nah, maka ini semua menanyakan tentang purpose atau tujuan. Nah, terus apa sih tujuan dari descriptive text? Nah, di sini ada general purpose of descriptive text. Jadi, tujuan descriptive text yaitu to describe, ya, untuk mendeskripsikan atau untuk menggambarkan. Tapi untuk spesialnya, tujuan spesial dari descriptive text, misalkan ini tergantung jenis descriptive textnya ya. Kalau person, orang, animal, hewan, atau thing atau benda, jika ditanyakan tentang tujuan, ya, yaitu tujuannya to introduce someone or something, untuk memperkenalkan seseorang atau sesuatu. Misalkan personnya itu bernama tadi ya, Mr. Jokowi atau Joko Widodo.
Maka kalau ditanyakan tujuan dari descriptive text yang berisi tentang Joko Widodo, maka tujuannya itu to introduce Joko Widodo, misalkan seperti itu. Atau think, benda ya, my new mobile phone misalkan, handphoneku yang baru. Maka tujuannya to introduce my new mobile phone. Itu ya, seperti itu. Nah, how about if the text about place, ya, kalau teksnya berisi tentang place, tempat, maka purpose atau tujuan dari descriptive text-nya yaitu to attract people to visit or come, untuk menarik seseorang atau untuk menarik orang agar mengunjungi atau datang. Misalkan place-nya tadi tentang kebun binatang misalkan ya. Jadi nanti tujuannya bisa to attract people to visit or come to the zoo misalkan ya, atau to Ragunan Zoo misalkan. Seperti itu. Itu tujuan dari descriptive text yang berisi tentang place atau tempat. Nah, now we are going to talk about generic structure. Kita akan coba membicarakan mengenai struktur umum ya dari descriptive text ini. Nah, secara umum ada dua bagian ya dari descriptive text itu. Yang pertama identification, identifikasi, yang berisi introduction. Nah, biasanya berisi name, nama, atau juga location ya, atau lokasi. Kemudian, nah ini biasanya di identification ini ada di paragraf pertama ya, the first paragraph. Kemudian pada paragraf berikutnya itu berisi description ya, deskripsi ya, yang biasanya berisi tentang physical appearance, penampilan fisik ya, kemudian karakteristik, ciri-ciri atau sifat-sifat, kemudian habit, kebiasaan atau kebiasaan, habit, terus content, berisi tentang isi, kemudian function atau fungsi. Nah, itu biasanya description ini, bagian description ini ada pada paragraf kedua, ketiga, dan selanjutnya. Jadi secara umum ada dua bagian dari generic structure dari descriptive text. Yang pertama identification, yang kedua description. Okay, now we are going to talk about language features. Kita akan coba membicarakan soal ciri-ciri kebahasaan dari descriptive text. Nah, yang pertama biasanya dalam descriptive text itu ada specific participant. Ada partisipan yang khusus gitu ya. Ada orangnya, siapa begitu ya. Kalau hewan, hewannya hewan apa dan hewan siapa gitu ya. Nah, di sini contohnya ada Joko Widodo misalkan ya sebagai specific participannya. Kemudian My Lovely Rabbit ya. Kemudian Eiffel Tower. Nah, biasanya pada judul juga sudah kita bisa tentukan ya specific participant ini. Sudah disebutkan dalam judul juga. Nah, kemudian yang kedua yaitu simple present tense. Adanya penggunaan simple present tense. Misalnya he has curly short hair, ya dia mempunyai rambut pendek yang keriting. Di sini ada has. Nah, ini has ini termasuk simple present tense ya. Kemudian ada action verb ya, kata kerja. Nah, dalam descriptive text kata kerjanya dalam bentuk verb one atau kata kerja ke-1. For example, contohnya work, study, walk, eat, dan lain sebagainya. Jadi dalam bentuk verb 1, bukan working misalkan atau studied atau past tense. Kemudian ada bisa kita temukan adjective atau kata sifat ya dalam descriptive text. For example, cute, ya lucu, tall, tinggi, beautiful, cantik, smart, pintar atau cerdas, dan lain sebagainya. Oke, itulah language features dari descriptive text. Nah, now we're going to analyze the generic structure. Ini ada contoh ya, generic structure analysis. Kita akan coba menganalisa tentang generic structure dari sebuah teks. For example, ini ada teksnya about Indonesia ya ini. Indonesia is one of the countries that is located in South Asia.
Indonesia is known as an archipelago country because it consists of many islands. This tropical country is also well known with richness of cultures, languages, and tourist destination. Nah, ini tentang Indonesia ya. Di sini disebutkan Indonesia itu terletak di Asia Tenggara, terus terkenal dengan sebutan negara kepulauan dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk identification ya. Pada paragraf pertama ini merupakan identification. Di sini sudah disebutkan spesifik partisipannya yaitu Indonesia ya. Kemudian pada paragraf berikutnya biasanya itu berisi tentang description. Nah, dalam hal ini, dalam teks ini about description of Indonesian flag ya di sini nih. Indonesia also has own philosophy on its national flag. Ya, tentang bendera nasional, tentang warnanya ya, kemudian makna dari warna yang ada pada bendera tersebut. Yaitu description ya, pada paragraf kedua mendeskripsikan tentang Indonesian flag. Kemudian pada paragraf berikutnya, ini paragraf ketiga, masih mendeskripsikan ya dari Indonesia tersebut. Dalam hal ini dalam hal seasonnya di sini ya, atau iklim ya. Indonesia has two seasons. Indonesia mempunyai dua iklim. Nah, sebutkan ya iklimnya ada apa saja, kemudian kapan terjadinya iklim-iklim tersebut. Nah, ini masih termasuk description. Dalam hal ini tentang Indonesia season. Oke, itu analisa tentang generic structure dari sebuah teks deskriptif. Now we are going to analyze language features. Nah, kita coba akan menganalisa tentang language features-nya ya, atau ciri-ciri kebahasaannya. Di sini ada Indonesia ya. Nah, Indonesia juga di sini. Nah, itu merupakan spesifik participan. Ya. Biasanya juga dalam judul nanti sudah bisa kita lihat ya. Misalkan Indonesia judulnya itu. Kemudian di sini ada has ya. Ada have, ada starts. Nah, itu termasuk kalimat yang menggunakan simple present tense ya. Nah, situ simple present tense. Kemudian di sini ada brave. Nah, itu termasuk adjektif ya, atau kata sifat. Nah, itu merupakan analisa dari language features dari sebuah teks ya, yang merupakan teks deskriptif. Okay, I think enough ya for the explanation about descriptive text. Hopefully you can understand the explanation. Thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.